Film diawali dengan diperlihatkannya kegiatan pasukan militer, dan di situ diceritakan tentang kehidupan seseorang yang bernama Mason Pettit yang memulai karirnya di dunia militer. Seiring berjalannya waktu, Mason direkrut ke dalam pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Jenny Pettit yang sangat dia cintai, serta dikaruniai seorang anak perempuan. Tidak lama setelah itu, Mason mendapatkan sebuah misi, yaitu untuk menyingkirkan seorang diktator yang bernama Venegas dan merupakan presiden negara kecil yang bernama Paldonia. Namun ketika Mason diturunkan di lokasi misi, tiba-tiba helikopter yang dia tumpangi beserta teman-temannya di dalamnya ditembak jatuh oleh tentara Paldonia. Hal itu pun membuat Mason terjatuh dan menghantam tanah, dan akhirnya misi tersebut pun gagal. Oleh karena itu, Mason mendapatkan cedera tulang belakang. Di sini, Mason adalah anggota satu-satunya yang selamat dari kejadian naas itu dan kemudian diistirahatkan dari Angkatan Darat. Tetapi Mason saat ini kurang senang karena sekarang dia harus menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai seorang pengacara swasta. Saat pagi hari sebelum Mason berangkat ke kantor, dia lebih dulu mengantar putrinya yang bernama Cassie ke sekolah. Di situ, Cassie bercerita kalau dirinya telah dibully oleh teman sekolahnya. Lalu, Mason pun menyarankan agar memukul tenggorokan si pembuli jika dia membuli lagi dirinya. Hit him in the Adam's apple. All boys have him. Bye, Daddy. Ketika sudah berada di kantornya, Mason bertemu dengan pelanggannya yang aneh yang memintanya agar menangani kasus sepele yang menimpa dirinya saat ini. You have my word. I'll make this all go away. Thank you. I'll be in touch, okay? Thank you. Setelah pelanggan itu pergi, Mason didatangi oleh teman lamanya yang bernama Sebastian Early yang merupakan mantan pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. You don't write, you don't call. Pada awalnya, Early bertanya kenapa Mason menghilang tanpa memberinya kabar. Kemudian, Early menyinggung tentang pernyataan Mason dulu yang begitu membenci pekerjaan sebagai pengacara. Mendengar hal tersebut, Mason pun menjelaskan kalau dia memiliki anak dan istri yang harus dia penuhi kebutuhannya. Dan demi mereka juga, Mason siap menjalani mimpi buruk itu di dalam kehidupannya. Setelah mereka berbincang-bincang, kemudian Early mengajak Mason jalan-jalan karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sesampainya di sebuah tempat, Early memperkenalkan perusahaannya yang bernama CDI. CDI ini merupakan pelayanan kontrak jasa keamanan tingkat tinggi. Lalu di situ Early menawarkan Mason pekerjaan keamanan pribadi bergaji tinggi, dan tujuan Early di situ yaitu memberi penawaran Mason untuk menjadi salah satu tentara bayarannya. Tentu saja Mason menolaknya karena dia merasa sudah terlalu tua dan juga memiliki sebuah keluarga. Mendengar perkataan Mason, Early menegaskan kalau Mason terlihat sengsara dengan kehidupan normalnya saat ini. Maka dari itu, Early membantunya kembali ke kehidupan Mason yang begitu diinginkannya. Lalu, Early menjelaskan di mana Mason hanya harus melindungi seorang jurnalis terkenal yang bernama Claire Wellington yang akan pergi ke kota Paldonia untuk mewawancarai Presiden Venegas. Awalnya Mason di situ menolak karena Venegas pernah melancarkan serangan yang mengakibatkan semua teman-temannya gugur. Namun setelah Early akan memberikan gaji sebesar $20.000, pada akhirnya Mason pun menerima pekerjaan tersebut. Sepulangnya dari perusahaan Early, Mason menjemput Cassie dan Jenny di sekolah. Di situ terlihat raut wajah Jenny yang sedikit murung dan kesal karena Mason terlambat beberapa menit menjemputnya. Sesampainya di rumah, Mason kembali dimarahi Jenny dan merendahkan pekerjaan Mason sebagai pengacara swasta. Setelah itu, Mason menemui Cassie yang sedang bermain game. Hey, Daddy. What are you doing? Building a cruise ship. Di situ, Mason lalu mengatakan kalau dirinya akan pergi keluar kota dalam beberapa hari. Do they have snow globes where you're coming? Tidak lama dari itu, Mason berpamitan dengan sang istri yang kaget saat mengetahui Mason akan menjalankan sebuah misi. Bukannya senang, Jenny justru tidak rela Mason pergi dan mengancam akan membawa Cassie pulang ke kampung halamannya, yaitu ke rumah orang tua Jenny. Tetapi di situ Mason tidak menghiraukannya dan tetap akan pergi demi mencari uang tambahan. Keesokan harinya, terlihat Mason menemui Claire yang dari tadi sudah menunggunya. Kemudian mereka pun segera berangkat menuju bandara sembari berbincang-bincang di dalam mobil. Setelah sampai di bandara dan sudah menaiki sebuah pesawat jet pribadi milik Venegas, mereka pun terbang menuju Paldonia. Sesampainya di bandara Paldonia, mereka pun disambut oleh Venegas yang ternyata humoris dan selalu berbicara. Di situ Mason pun segera diperiksa oleh bodyguard Venegas. Dan setelah dirasa sudah aman, mereka pun akan dibawa ke gedung istana untuk melakukan wawancara.
Selama di perjalanan, Venegas mengatakan kalau dia tahu identitas dari Mason, yaitu sebagai pasukan khusus yang dulu pernah ingin menghabisinya. Namun di situ Venegas tidak mempermasalahkannya dan justru mengajak Mason bercanda ria. Mereka lalu melintasi sebuah pasar, di mana para masyarakat di sana terlihat sangat membenci Venegas. Setelah melewati pasar, Venegas membawa mereka ke pedesaan yang adalah tempat kelahirannya. Namun ketika mereka hendak melewati jembatan, tiba-tiba mobil salah satu pengawal yang berada di depan meledak dan disusul dengan serangan rombongan tentara bayaran yang akan menghabisi Venegas. Kemudian Venegas mengecek jasad para tentara bayaran tersebut. Dia menyadari kalau serangan ini didasarkan rencana kudeta, lalu Venegas pun tidak lupa untuk mendoakan para pengawalnya. Dan Mason mengambil senjata sniper di mobil untuk berjaga-jaga. Kemudian Mason dan Claire mengambil jalan dengan melintasi hutan dan Venegas pun mengikutinya. Ketika sedang beristirahat sejenak, Mason menghubungi Early dengan telepon satelit agar segera mengirimkan bantuan. Dan di situ juga Mason mengatakan kalau dirinya dan Claire telah diserang. Menyadari nyawa pelanggan lebih penting, Early pun dengan cepat akan segera mengirimkan bantuan berupa helikopter. Setelah Mason selesai menelpon Early, Venegas mengatakan kepada Mason kalau dia ingin meminjam telepon satelitnya untuk menghubungi keponakannya yang bernama Jenderal Vasquez. Di sini diketahui bahwa Vasquez lah yang mengirim para tentara tadi untuk menghabisi pamannya sendiri demi mendapatkan jabatan sebagai presiden. Kemudian Vasquez yang menyadari kalau pamannya ini masih hidup, Vasquez dan perwiranya pun panik. Mi tío no está muerto. Estos socios no van a estar muy cómodos. Setelah perbincangan antara Venegas dan Vasquez selesai, Mason membawa Claire ke tempat terbuka untuk menunggu helikopter yang akan menjemput mereka, dan Venegas berpisah dengan mereka. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya bantuan helikopter pun datang yang ternyata ada 2 orang bersenjata. Namun ketika helikopter itu mendarat, ternyata mereka bukan anggota Early dan mulai menembaki Mason dan Claire. Setelah melewati sungai, Mason mulai merasa lelah dan memutuskan untuk menembak jatuh helikopter tersebut dengan senjata snipernya sembari direkam oleh Claire. Kemudian Mason dan Claire kembali lagi ke dalam hutan hingga mereka pun terpisah. Mason? Setelah Mason berhasil menghabisi satu tentara itu, tentara yang satunya lagi datang dan langsung memukulkan senjatanya kepada Mason.
Namun belum sempat tentara itu menembak Mason dan Claire, dia lebih dulu ditembak oleh Venegas. Di sisi lain, terlihat Vasquez mendatangi jatuhnya helikopter bersama perwiranya. Vasquez lalu dihampiri oleh pemimpin tentara bayaran yang dia sewa bernama Jan Cohorst yang merupakan mantan kolonel Angkatan Darat Afrika. Kemudian Cohorst di situ menyindir jika kliennya tidak akan suka ketika mengetahui Venegas masih hidup dan membuat masalah. Vasquez pun kembali menyindirnya bahwa anak buah Cohorst lah yang telah gagal menghabisi Venegas. Lalu keadaan pun mulai tegang ketika mereka mulai berdebat tentang kerjasama mereka. Di situ diketahui bahwa Vasquez dan Cohorst ini telah membuat perjanjian, yaitu Cohorst ingin Vasquez menjadi presiden Paldonia agar dia bisa memberikan izin penambangan bebas di negara tersebut yang kaya dengan harta karun bumi. Sementara itu, Mason, Claire, dan Venegas beristirahat sejenak di tepi sungai. Kemudian, Claire sempat menanyakan tentang Mason yang seakan merasakan sakit di punggungnya. Lalu Mason menceritakan bagaimana dia mendapatkan luka di punggungnya tersebut. Luka itu dia dapatkan pada misi terakhirnya yang gagal di Paldonia. Mendengar hal tersebut, Claire pun ikut bersedih. Setelah itu, Claire menanyakan apakah status Mason masih beristri atau bercerai. Mason pun menjawab bahwa mungkin hubungannya dengan istrinya kini berpisah. Mason juga menceritakan bahwa dia berusaha menjalani kehidupan normal dengan menjadi seorang pengacara. Meskipun berhasil lulus dengan nilai yang baik dan berusaha menjalani kehidupan normal, namun Mason merasa bahwa dia justru membenci kehidupannya. Hingga akhirnya dia pun harus memilih untuk kembali ke jalannya, menjadi seorang tentara meskipun saat ini hanyalah tentara bayaran pribadi. Lalu Venegas membawa Mason dan Claire ke sebuah pedesaan yang bernama Sabrina. Para warga yang tahu kedatangan Venegas pun langsung menyambutnya dengan bahagia. Begitupun dengan kepala desa tersebut yang merupakan teman dekat Venegas ikut menyambut kedatangan Venegas. Tidak lama dari itu, setelah mereka selesai merapikan diri, sore harinya, Claire mulai mewawancarai Venegas dan direkam oleh Mason. Dalam wawancara tersebut, Venegas mengungkapkan fakta bahwa selama menjabat, dirinya sering sekali mendapat ancaman penjunuhan dari orang-orang luar yang ingin mengambil alih dan membeli sumber daya Paldonia dengan harga yang relatif murah. Sumber daya yang mereka incar sebenarnya adalah tanah Paldonia, karena semua tanah di negara ini mengandung lantanida, yaitu sebuah logam langka yang menjadi bahan dasar berbagai macam barang-barang elektronik. Itulah kenapa orang luar melakukan segala cara untuk menyingkirkan Venegas, dari menyebarkan berita buruk tentang Venegas hingga ancaman penjunuhan dan lain sebagainya. Namun Venegas tidak menyerah begitu saja karena Paldonia adalah rumahnya dan peninggalan nenek moyang semua warga Paldonia. Setelah wawancara itu selesai, saat malam harinya, para warga kemudian mengadakan pesta untuk menyambut Mason dan Claire. Keesokan harinya, Mason mengajak Claire untuk pulang karena misinya sudah selesai. Namun Claire mengatakan kalau wawancara saja itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa Venegas benar-benar presiden yang baik untuk rakyatnya. Tiba-tiba Venegas pun datang yang membenarkan hal tersebut dan dia mengajak Mason untuk pergi ke ibu kota guna memperbaiki permasalahannya dengan keponakannya yaitu Vasquez. Di situ juga Venegas menanyakan tentang alasan Mason yang dikirim kembali ke negara ini padahal dirinya sudah diperistirahatkan dari militer. Karena merasa bingung, kemudian Mason segera menghubungi Early untuk menanyakan apa tujuan sebenarnya kenapa dirinya dikirim kembali ke Paldonia. Lalu Early menjawab dengan jujur bahwa dia mendapatkan klien gelap yang mau membayar mahal untuk menghabisi Venegas dan Masonlah yang Early pilih untuk menjalankan misi tersebut. Karena Mason masih memiliki dendam kepada Venegas yang telah menembak jatuh helikopter Mason dan timnya di awal cerita tadi. Setelah mengakhiri pembicaraannya dengan Early, Mason masih bingung dan mengurungkan niatnya untuk menghabisi Venegas. Kemudian lebih memilih membawa Claire untuk segera pergi. Namun di saat yang bersamaan juga, Cohorst beserta komplotannya datang. Lalu Cohorst berbincang dengan kepala desa di situ dan langsung memukulnya agar mendapatkan informasi tentang keberadaan Venegas saat ini. Está el presidente Venegas. Melihat teman dekatnya itu dipukuli oleh Cohorst, Venegas pun dengan nekat menemuinya. Mason yang menyadari kalau nyawa Venegas sangat penting bagi Paldonia, dia pun segera menunggangi kuda ternak untuk membawa Venegas pergi dari situ. Dalam pengejaran tersebut, Mason dan Venegas berhasil lolos, tetapi Claire tertangkap karena terjatuh dari kudanya. Mason dan Venegas pun melihat kalau Claire telah berhasil Cohorst tangkap dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke ibu kota untuk mencari bantuan.
Selama dalam perjalanan, Venegas mengungkapkan kalau yang menembak jatuh helikopter Mason dan timnya bukanlah dirinya, melainkan tentara pemberontak. Setelah kejadian tersebut, Venegas didatangi seorang pelanggan yang mengancam akan mendatangkan helikopter lagi jika dirinya tidak mau menandatangani perjanjian sewa tambang di negaranya. Dari sinilah Mason tersadar kalau dia sedang dijadikan pion untuk menyingkirkan Venegas. I'm very sorry about your friends, Mason. Sesampainya di ibu kota, mereka bersembunyi di sebuah gereja. Kemudian Mason menghubungi Early dan menceritakan semuanya kalau Venegas adalah presiden yang baik. Mason juga meminta Early agar memutus kontrak dengan pelanggan yang ingin menghabisi Venegas. Gracias. Pagi harinya, Venegas memanggil teman lamanya yang bernama Papi dan dia merupakan pemimpin pembuat onar pemerintah. Lalu mereka pun merencanakan sesuatu agar mendapatkan Claire, yaitu dengan cara menukar Claire dengan Venegas. This is delicious. Setelah selesai merencanakannya, Mason mengajak Cohors untuk bertemu dan dia meminta Claire untuk diserahkan kepadanya, sedangkan Cohors sendiri akan mendapatkan Venegas dari Mason. Brazen thing you're doing here, taking over a sovereign nation. Status quo, my friend. Are we doing this then? We should have done what was expected, Sergeant Petit. Let's do it. Bring Princess Ericare. Okay. Dan pada saat Venegas akan menyerahkan diri ke Cohors, tiba-tiba semua warganya berlarian seperti akan melakukan aksi demo. That was my people, Claire. Huh? Mereka bertiga pun kemudian pergi ke istana kepresidenan melalui jalan rahasia yang sengaja dibuat oleh Venegas untuk menghindari rencana pembunuhan. Sesampainya di kantor presiden, mereka bertemu dengan Vasquez yang terlihat panik melihat pamannya masih hidup. Meskipun keponakannya ini sudah jahat kepadanya, Venegas tetap menyayanginya dan dia mengatakan agar Vasquez memilih pamannya daripada bekerja sama dengan orang luar. Karena sebenarnya Vasquez juga dipaksa oleh beberapa pihak. Akhirnya dia pun mau berpihak kepada pamannya. Di saat yang bersamaan juga, perwira Martinez datang yang langsung mengeluarkan senjatanya dan menembak Venegas. Ternyata Venegas memakai jas anti peluru yang membuatnya selamat dari tembakan Martinez yang mendarat tepat di jantungnya. Tetapi sangat disayangkan, Vasquez terkena tembakan dari Martinez saat adu baku tembak tadi yang membuatnya harus mati di pangkuan Venegas. Tidak lama kemudian, para tentara Paldonia datang untuk menangkap Venegas. Akan tetapi di situ Venegas menegaskan kalau dia sedang berjuang melawan penjajah yang ingin mengambil sumber daya negaranya. Di saat yang bersamaan juga, Cohors dan komplotannya datang mengepung ruangan kantor presiden. Venegas yang berhasil meyakinkan para tentara Paldonia yang mendengarkan perkataannya, seketika langsung berpihak kembali kepada Venegas dan mulai adu paku tembak dengan Cohors dan komplotannya. Mis hermanos, llegó el momento de luchar. Yo sé que están obedeciendo órdenes. Soldados, no tienen por qué hacer esto. Defiendan su patria por esta tierra. Ketika di tengah terjadinya adu baku tembak di situ, Venegas segera membawa pergi Mason dan Claire melalui pintu rahasia. Mereka bertiga pun masuk ke sebuah ruangan Venegas untuk bersembunyi. Namun tidak lama dari itu, listrik pun tiba-tiba padam. Karena hal itu, mereka bertiga akhirnya terpaksa keluar ruangan untuk mencari bantuan. Ketika akan melanjutkan perjalanannya, mereka berhasil ditemukan oleh Cohors dan adu paku tembak pun terjadi. Mereka bertiga pun berpisah. Venegas dan Claire pergi ke taman, lalu menyaksikan tentaranya baku tembak dengan pasukan Cohors, sedangkan Mason berhadapan dengan salah satu anggota Cohors. Sanity makes for me. You killed my friends. Lalu Mason membantu tentara Paldonia yang berjuang keras melawan pasukan Cohors, dan hal itu sempat Claire rekam.
Ketika Mason mulai kewalahan, Early dan pasukannya pun datang tepat waktu membantu Mason. Karena kedatangan Early dan pasukannya ke istana membuat komplotan Cohorts mundur dari sana. Beberapa hari kemudian, Claire memposting semua kejadian yang dia rekam selama di Paldonia dan menarik semua media di dunia. Dan karena hal ini membuat dunia tahu kalau perusahaan-perusahaan besar dan tentara bayaran swasta mengincar sumber daya alam Paldonia seperti yang dikatakan oleh Venegas. Tidak lama setelah itu, terlihat Venegas melakukan jumpa pers yang dimana dalam acara tersebut Venegas mengumumkan kalau dia akan mengundurkan diri dari presiden. Di lain tempat, istri Mason yang sedang menonton televisi melihat suaminya bersama Venegas dan merasa bangga karena dia menjadi pahlawan bagi negara Paldonia. Keesokan harinya, Mason pun pulang ke rumah dan disambut hangat oleh Cassie dan Jenny. Ketika Mason dan Jenny hendak mengantar Cassie ke sekolah, tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Venegas yang memberinya uang sebesar $5 juta. Tentu saja Mason tidak percaya karena Venegas suka bercanda. Namun ketika dia mengecek saldo rekeningnya, ternyata memang benar. Yes! Menyadari kalau dirinya saat ini sedang banyak uang, Mason pun memutuskan untuk liburan bersama keluarganya.